7,8 FM Crash Smart People Think Different. Balik lagi ke Poci edisi ketiga podcast Cakrawala Indonesia. Kali ini Poci kali ini tuh bisa didengerin smart listeners di mana, Frem? Ada di YouTube Crash FM, terus ada di Spotify Podcast atau Crash FM, dan bisa langsung dengerin aja di Instagram Crash 1078 FM gitu. Nah, jadi sebelumnya perkenalin, nama aku Syifa sebagai host di Poci edisi ketiga ini. Tapi aku nggak sendiri, aku ditemenin sama Efraim di sini. Aku Efraim, kenalin ya. Nah, jadi kita nggak cuma berdua ya, karena berdua itu sepi kayak kesejahteraan Indonesia. Aduh. Waduh, oke. Kita nggak sendiri, kita ditemanin. Langsung aja ditemenin sama dosen ilmu komunikasi. Yes. Gitu. Boleh perkenalan Ibu? Oke, halo semuanya pendengar Crash 1078 FM ya. Ya, Oke, apa kabar? Baik. Perkenalkan, nama saya Susi ya, Susi. Saya selama ini memang mengampu ya mata kuliah pengantar ilmu politik dan komunikasi politik. Ya. Thank you atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu ya. Iya, Ibu. Terima kasih Mbak Ibu. Berarti bisa dipanggil Bu Susi seperti Iya, itu. Oke, Susi Ibu. aja deh. Bu Susi, oke. Gimana tadi Bu perjalanan ke sini? Kayaknya agak panas ya. Cukup panas dan jalanan cukup padat ya. Cukup padat. Jadi panasnya itu sampai 29, tetapi terasa seperti 34 derajat Celcius. Itu ramalan cuaca BMG hari ini. Panas itu kayak cuaca Indonesia kemarin kali ya, Frem. Panas banyak tuh yang demo-demo ya segala macam gitu. Iya. Pas banget nih Syifa sama apa yang bakal kita bawain di topik Benar. hari ini. Jadi mungkin yang pertama dulu kali ya. Boleh. Kemarin tuh Ibu sempat demonstrasinya masif banget dan besar-besaran banget belakangan ini di negara kita. Itu sebenarnya pemicunya itu apa sih, Ibu? Oke, yang jelas kita harus samakan dulu nih ya, samakan dulu persepsi bahwa kalau kita sudah bicara sebagai sebuah negara demokrasi, Ya. demonstrasi atau menyatakan pendapat itu hal yang wajar. Ya. Nah, tinggal kita melihat pemicunya. Kenapa sih kok ada demonstrasi? Demonstrasi itu muncul ketika saluran-saluran sudah mampet satu, Ya. kemudian adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan atau cita-cita yang ideal dengan realita itu ya, sudah sangat jauh, sangat tajam, dan kemudian demonstrasi itu adalah upaya terakhir ketika dialog kritik yang disampaikan melalui saluran-saluran resmi itu sudah tidak didengar. Jadi demonstrasi itu alternatif yang terakhir. Dan sekali lagi itu hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Jadi jangan antipati dengan demonstrasi. Kemarin saya juga ikut soalnya. Oh iya Bu. Nah, itu ya. Oke. Saya tertarik sedikit dengan saluran yang mampet dan kesenjangan. Berarti ini ada sebuah perbedaan. Jadi yang tadi Bu bilang apa yang diharapkan oleh masyarakat Ya, dan realitas sosial dengan ya. sosial Oke. kan yang bisa menyelaraskan itu kan satu-satunya mungkin ya DPR ya Bu. Ya. Karena kan emang perwakilan kita kan ke mereka, dan selama ini juga yang diserang bisa dibilang seperti itu kan DPR karena kebijakan-kebijakan segala macam. Menurut Ibu DPR yang sekarang itu bagaimana? Oke, kalau DPR-nya sebagai sebuah lembaga itu nggak salah dan itu harus dibutuhkan ya, dibutuhkan DPR sebagai lembaga. Ya, sekali lagi DPR sebagai lembaga, kita jangan menuntut pembubaran DPR dong, karena DPR itu memang dibutuhkan dalam sebuah negara di Indonesia ini ya, karena sebagai penyeimbang kekuasaan. Ya, dan kita lihat fungsi DPR itu kan cukup strategis ya, itu ada 3 nih fungsinya. Legislasi, berarti nanti penyusunan undang-undang, kita lihat prosesnya seperti apa dan di mana masyarakat harus terlibat. Kemudian penyetujui anggaran yang paling strategis ya, menyetujui anggaran dan mengawasi pelaksanaan dari undang-undang dan anggaran. Jadi fungsinya sangat strategis. Nah, persoalannya adalah kenapa kemarin kok sampai beramai. Kita lihat bahwa DPR itu kita bicara orang. Bisa jadi pada hasil pemilu 2024 DPR ini itu ternyata tidak seperti yang diharapkan ya. Diharapkan dalam artian rekrutmen orang-orang yang duduk di sana. Kemudian di sisi lain kita lihat orang yang duduk di sana itu kan tidak kemauannya sendiri, ya kan? Di situ juga dia adalah kandidat partai politik, di mana kita bicara nih, gimana nih partai politik selama ini dalam merekrut anggota DPR. Kita lihat ya.
otomatis ketika merekrut anggota DPR, partai itu tidak hanya sekedar merekrut, dia harus ada namanya pendidikan. Pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada kadernya yang akan duduk di sana bahwa dia mempunyai fungsi ini, apa yang harus dilakukan. Itu harus. Termasuk di sini yang kata kunci yang kemarin saya prihatin ya, itu attitudes ya, attitudes dalam merespon segala sesuatu yang menyangkut dirinya. Kita lihat ya, ketika merespon menyangkut kepentingannya, mereka tuh bereaksi terlalu berlebihan. Kemudian di satu sisi kita melihat ketika ada aspirasi, mereka tidak seperti itu. Nah, mungkin itu yang menjadi penyebab. Itu ya. Jadi saya lihat di sini adalah partai politik ya juga sangat penting. Dan satu hal lagi, seharusnya partai politik menyadari bahwa perilaku dari kandidatnya itu sebenarnya berdampak kepada pemilu yang akan datang. Ketika kandidat partai tertentu ternyata dia tidak peka, tidak mampu menyerap aspirasi, kemampuan dia untuk gagasan-gagasan untuk membuat legislasi itu ternyata tidak seperti yang diharapkan, maka buntutnya orang mungkin tidak percaya pada kandidat partai itu. Nah, ini barangkali yang perlu dipikirkan. Kalau saya melihatnya itu. Jadi sebenarnya kemarin itu kan selain tadi ada banyak persoalan yang sudah menumpuk, kemudian ada ruang dari ketua DPR bahwa silakan untuk menyampaikan aspirasi akan terbuka, ternyata tidak. Nah, ini jadi masalah. Jadi antara apa yang disampaikan dengan realita nggak sama. Nah, ini pemicunya di situ, bertolak belakang atau ternyata buka dong pintu kami ingin menyampaikan aspirasi. Saya yakin kok kalau demonstrasi kemarin itu tidak mampet, artinya tidak mampet diberi ruang perwakilan untuk mendialog, saya yakin nggak akan seperti itu. Jadi sebenarnya itu lebih ke bagaimana partai politik merekrut. Rekrut pertama merekrut kandidatnya. Nanti kita bisa soroti ya secara lebih detail ya. Selain itu juga kemudian setelah merekrut kita juga melihat nih, harusnya masyarakat juga mempunyai pendidikan politik yang bagus. Bahwa dalam memilih calon yang jadi anggota DPR itu salah satunya harus dilihat background aktivitas. Rekam jejak background aktivitas itu penting karena apa? 3 fungsi tadi itu tidak bisa hanya dilaksanakan bila mereka itu tidak punya bekal gitu loh. Saya tidak berarti antipati pada calonnya harus pendidikan, enggak. Tetapi dia memang mau belajar. Karena terus terang ada beberapa juga dari kalangan artis dalam prosesnya memang cukup bagus gitu ya, cukup sensitif, ide-idenya cukup bagus gitu ya. Tidak semuanya jelek. Hanya persoalannya kemarin mungkin kalau saya lihat ya respon terhadap hal yang menyangkut dirinya berlebihan, sementara respon terhadap permasalahan masyarakat dia tidak merespon dengan positif, itu saja. Kemudian anggota DPR telat gitu kan. Harusnya begitu attitudes atau dia melanggar etika, langsung anggota DPR partai politik langsung kemudian dia mengambil sikap. Ini kan baru dilakukan setelah bertemu dengan presiden. Menurut saya terlambat gitu loh. Menurut saya terlambat. Sudah terlanjur, ini sudah nggak bisa ditenangkan lagi dengan cara semacam itu. Itu menurut saya. Oke. Berarti emang partai politik ini mengambil kendali lah. Betul penentuan. Tertarik juga Bu sama yang tadi Bu bilang rekrutmen terus pendidikan disebut dengan kaderisasi. Jadi menurut Ibu substansi partai politik untuk menghadirkan kaderisasi bagi calon itu penting, yang ideal gimana? Jadi gini, dalam sebuah negara demokrasi gitu ya, yang mempunyai tugas untuk menempatkan kandidat di jabatan politik parpol di mana-mana, gitu kan? Misalnya di Amerika Partai Republik dan Demokrat, gitu kan? Nah, kemudian mekanisme sistem untuk rekrutmen itu ada di masing-masing parpol. Saya mengira ya, saya mempunyai asumsi nih, kenapa banyak parpol itu kemudian merekrut artis, gitu ya? Ini salah satunya tidak terlepas dari sistem pemilu ya, pemilu 2024 kemarin berkaitan namanya batas ambang parlemen atau parliamentary threshold, di mana batas ambangnya itu ada 4%. Artinya apa? Partai politik bisa menempatkan kandidatnya di parlemen bila dapat 4%. Jadi 4%. Walaupun dia dapat suara ya, ternyata kurang dari 4%, nggak bisa menempatkan di sana, gitu kan? Jadi kita lihat sejak reformasi itu ada ketika setelah 99 ya, 99 itu kan mulai ada ambang batas dulunya electoral threshold. Electoral threshold itu batas ambang partai politik untuk bisa ikut pemilu berikutnya.
Kemudian dan perkembangannya muncul kemudian ada namanya parliamentary threshold 4%. Nah, sehingga kenapa artis ini menjadi penting? Karena artis ini menjadi swing voter. Ya, swing voter itu penarik massa gitu ya, penarik massa. Karena dia punya pengikut yang militan ya namanya artis ya. Kita tahu sendiri ya. Kalau kita sudah tertarik pada artis kan kadang-kadang kita nggak rasional. Itu terjadi di sini. Dan kita bisa melihat dan itu memang berhasil. Kita memang berhasil. Jadi masyarakatnya abai apakah? Nggak paham itu. Cuma persoalannya nggak masalah kalau saya artis mau. Yang penting ketika kemudian dia akan menjadi wakilnya, wakil dari partai itu di parlemen, maka dia harus dibekali dengan yang cukup. Karena kita tahu ya, yang namanya partai politik itu bisnis kepercayaan. Kalau ternyata kandidatnya di parlemen itu tidak seperti yang diharapkan, masyarakat tahun berikutnya nggak milih. Kita bisa melihat banyak lah kasus-kasus itu. Mana partai yang kemudian misalnya nih kita lihat Pak Amin Rais ya, Pak Amin Rais kan akhirnya terlempar nih misalnya. Saya nggak menyinggung ya, tetapi ini kita lihat bahwa perilaku dari kandidat partai itu sangat menentukan apakah pemilu berikutnya dia akan percaya itu. Jadi kalau rekrutmennya sesuai, jadi DPR-nya bisa melakukan fungsinya dengan baik. Betul sekali ya. Mungkin pertanyaan saya ke fungsi DPR-nya itu sendiri. Nah, fungsinya kan 3 tadi nih. Legislasi itu dia akan membuat undang-undang ya. Membuat undang-undang itu tidak usulannya, membuat undang-undang itu tidak mesti dari DPR. DPR itu ada hak inisiatif, dia mengusulkan undang-undang. Bisa dari pemerintah, bisa dari kelompok masyarakat. Nah, misalnya nih kita ambil contoh yang sederhana, kita orang komunikasi ya. Misalnya dalam pembahasan undang-undang nomor 40 tahun 99. Itu kan ada 3 nih usulannya. 1 dari DPR, hak inisiatif, kemudian pemerintah, kemudian ada dari Masyarakat Pers Penyiaran Indonesia, MPPI. Berarti ada 3 naskah akademik. Nah, kemudian naskah akademik itu akan dibahas. Nah, dalam pembahasan ini tentunya akan mendengarkan suara-suara masyarakat yang mewakili dari undang-undang tersebut. Misalnya, kalau dari undang-undang pers akan hadir beberapa tokoh pers, ahli-ahli komunikasi yang akan membahas. Nah, kemudian dari 3 dim usulan tadi akan menjadi 1 naskah akademik. Itu kan fungsi yang tidak sederhana ya. Karena apa? Undang-undang itu kalau sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah itu sudah bersifat binding, mengikat. Kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, mengikat. Nah, untuk bisa mengubah undang-undang harus ada mekanisme hukum lagi melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Itu juga tidak sederhana dan membutuhkan cost ya, biaya yang itu legislasi. Itu kan tidak mudah ya. Otomatis karena DPR itu ada wakil rakyat. Hendaknya undang-undang yang akan dibuat itu kan pro rakyat, benar nggak? Kalaupun pro rakyat menyangkut kepentingan publik, tidak menyangkut kepentingan kelompok. Nah, ini bisa jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Ya, saya belum mengkaji secara detail ya, tetapi saya melihat banyak kebijakan-kebijakan akhirnya memberikan reaksi yang sangat luar biasa pada masyarakat. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang pada zamannya Presidennya Bapak Jokowi itu kan semoga reaksi yang luar biasa. Itu demonya juga cukup besar ya. Terus kemudian sempat ada undang-undang baru tentang KPK ya, akhirnya menyebabkan beberapa fungsi KPK menjadi hilang misalnya seperti itu kan. Itu berarti kan mencederai upaya niat dari negara kita untuk negara yang clean government kan itu. Seperti itu legislasi. Kemudian pengawasan pembuatan undang-undang menyetujui anggaran. Anggaran kan diusulkan oleh pemerintah ya. Pemerintah. Tentunya DPR itu kan harus melihat bahwa anggaran-anggaran yang diprioritaskan itu ada yang memang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Dimana kalau kita bicara tentang masyarakat itu kan tidak hanya berupa pembangunan yang sifatnya infrastruktur, tetapi salah satunya adalah pengembangan SDM supaya SDM bangsa ini bisa bersaing di tingkat global kan di era seperti ini. Nah, tentunya anggaran pendidikan itu kan tidak melulu hanya guru dan dosen, tetapi juga misalnya supporting untuk mahasiswa, beasiswa untuk mahasiswa, aktivitas-aktivitas untuk mahasiswa. Kemudian untuk siswa-siswa SD, SMP, SMA itu diberi support. Nah, ini kan butuh kemampuan juga anggaran. Nah, kita lihat anggaran itu kok sepertinya tidak menyentuh di sana. Di satu sisi masyarakat terbebani tentang pajak misalnya. Kita juga bisa melihat ya beberapa pemerintah dan menteri itu kan memberikan statement yang tidak
tidak menyejukkan masyarakat. Ya. Ya kan? Nah, kemudian ketika bereaksi baru diralat, itu udah terlambat. Jadi gini, pejabat publik itu harus berpikir setiap apa yang disampaikan itu merupakan sebuah kebijakan. Ya. Dia harus bertanggung jawab, menjelaskan mengapa saya bicara ini, mengapa ini harus diambil. Nggak bisa hanya, nah ini yang penting kan untuk penting masyarakat, nggak bisa dong. Ini untuk kepentingan bangsa, ya seperti apa dampaknya dikaji. Ini harus hati-hati. Sekali lagi, hati-hati dalam menyampaikan statement. Kalau ternyata bahwa responnya itu harus punya kajian, kan bisa dengan bahasa-bahasa yang misalnya kami akan mempelajari, kami akan segera mengkaji kembali. Itu kan bahasa-bahasa yang memberikan harapan, gitu ya. Sekarang nggak kayak gitu. Nah sekarang kan tidak. Bahkan menurut saya juga diksi-diksi yang melukai ya, melukai, dan kita semua udah tahu itu ya. Saya tidak perlu menyampaikan. Itu kan nggak perlu ya, nggak perlu. Menurut saya jadi berpikir ini ada apa gitu seperti ini gitu kan. Jadi gerakan kemarin itu sebenarnya bukan semata-mata ketidakpuasan, tapi juga menjadi otokritik ya bagi anggota DPR, pemerintah, supaya hati-hati, jangan sampai menyederai luka ya masyarakat. Menurut saya bangsa Indonesia itu kalau masyarakat diajak, bahkan mahasiswa diajak dialog, nggak akan jadi seperti ini menurut saya ya. Saya yakin lah mahasiswa itu nggak akan anarkis kalau memang dia diberi ruang untuk diskusi. Tapi ruangnya belum. Ya terlalu ini. Oke Bu, saya juga sedikit ingin meng-highlight tadi Ya. Berarti emang fungsi DPR itu nggak semudah itu. Nggak. Berarti kompetensi yang harus dicapai juga harus lebih tinggi juga. Tidak. Seperti itu Ya. kan Bu. Nah berarti dengan keadaan sekarang anggota-anggota DPR yang seperti itu, apakah Ibu setuju sependapat jika dilakukan restrukturisasi? Oh nggak segampang itu, Nah ini kita harus berpikir objektif nih ya. Itu kan anggota DPR, itu kan terpilih melalui sebuah proses politik yang sangat kompleks dan membutuhkan kos yang luar biasa. Jadi gini, kalau misalnya ada kader dari partai tertentu, ternyata oleh si partai dianggap dia itu memang tidak pas nih, karena ternyata dia malah memberikan istilahnya itu memicu reaksi yang negatif yang merugikan partai gitu kan. Maka dia bisa mengganti nih, pergantian antar waktu. Siapa yang mengganti? Itu yang mereka ikut pemilu, Mas. Nggak bisa orang lain kamu diganti, nggak bisa seperti itu. Ini kita harus paham bahwa ini proses politik. Ketika kita bicara pergantian ya melalui satu mekanisme proses politik. Kecuali itu kalau menteri ya, itu kan hak prerogatif pemerintah, nggak bisa. Kalau ini menteri melalui suatu proses yang cukup panjang, yang tidak sederhana. Ini yang harus kita pahami. Saya sepakat sih anggota DPR harus bagus ya, harus itu ya. Tetapi di satu sisi kita juga harus mencerdaskan masyarakat dong. Termasuk mahasiswa nih, karena kan kalian memilih nih, ya tolonglah mulai sekarang ketika memilih calon yang akan duduk di DPR, itu calon yang memang mempunyai background aktivitas yang bagus, kemampuan kompetensi yang bagus menurut saya. Atau bahkan kalau perlu mahasiswa juga bisa membantu partai seharusnya kandidat ke depan seperti ini loh, misalnya seperti itu. Kita juga bisa lihat ya, upaya menempatkan kandidat itu nggak mudah. Ada kepentingan lain ya, Ambil contoh nih, kita berharap bahwa kandidat perempuan itu kan lebih banyak ya. Misalnya 30% keterwakilan perempuan itu sudah sejak 2004, bayangkan. Dengan berbagai sistem yang sudah dilakukan sampai hari ini nggak mencapai. Itu artinya menurun ya? Enggak, bukan menurun. Jumlahnya itu memang ada peningkatan tapi sedikit, tidak mencapai 30%. Jadi pertanyaannya, kenapa kok yang perempuan tidak dipilih, kan seperti itu. Ini kan juga menarik ya untuk dikaji. Padahal upaya untuk ada beberapa aturan untuk bisa memberikan ruang bagi perempuan itu sudah cukup bagus. Misalnya 2024 kemarin partai itu harus mempunyai 30% keterwakilan. Kalau nggak bisa gitu loh. Cuma masyarakat nih kembali nggak memilih kan itu. Nah ini kembali lagi kita mungkin tugas mahasiswa juga ya. Mungkin dalam KKN itu memberikan literasi politik pada masyarakat gitu loh. Tentang bagaimana memilih kandidat, tidak terlibat politik enggak, tetapi literasi pendidikan politik. Kalau menurut saya seperti itu. Dan juga
begini, masyarakat kita itu kan sekarang lebih percaya kepada yang namanya medsos ya. Ya. Nah ini problemnya. Ini medsos ini, saya itu bukan anti medsos gitu ya. Tetapi ketika kita belum siap dalam literasi digitalnya, ini jadi masalah. Termasuk kerusuhan kemarin. Ya. Kerusuhan yang sekarang ini di era digitalisasi, setiap orang itu kan bisa memproduksi dan mendistribusikan informasi. Setiap orang loh, tiap orang, laki, perempuan dengan tingkat pendidikan apapun itu bisa, itu kan, bisa. Kemudian persoalannya adalah mereka tidak melakukan klarifikasi, verifikasi terhadap informasi. Sepertinya dianggap nulis aja di akunnya, das, sebarkan dan sebagainya, gitu kan. Di satu sisi ini segera tidak direspon oleh satu pemerintah nih. Ya. Apa yang berkembang di media cyber atau komuniti masyarakat maya itu belum sepenuhnya benar. Itu segera kan bisa diambil nih. Di satu sisi media massa juga saya melihat bahwa media massa harusnya tidak hanya merangkum apa yang ada di dunia maya gitu loh, tetapi justru melakukan verifikasi apa yang berkembang di dunia maya. Karena media itu sekarang fakta itu tidak hanya fakta empiris, tetapi fakta yang ada di dunia maya ini juga harus dikonfirmasi. Nah, saya melihatnya ini belum. Gitu kan. Nah, sekarang coba kemarin kenapa kerusuhan sampai seperti itu, salah satunya media massa kan luar biasa. Bahkan informasi yang berapa hari kemudian dimunculkan lagi. Ya, jadi banyak yang terus itu ya. Kemudian di satu sisi kita jangan lupa algoritma digital. Begitu kita terpaku pada suatu aksi yang kekerasan, itu terus menerus. Nah, kemudian itu secara emosional itu bisa mematik orang untuk terlibat tanpa dia mencoba mencari tahu penyebab utamanya itu apa, itu loh. Nah, ini contohnya kemarin kasus-kasus yang arahnya anarkis. Saya terus terang demonstrasi anarkis saya tidak setuju. Tidak setuju, saya menentang itu ya, karena anarkisme itu memang bukan tujuan dari sebuah negara demokrasi seperti itu. Nah, tinggal kita kan biasanya nyari ini ada penyusup. Nah, kita kan nggak bisa menjas ya penyusup, mengatakan itu ini sudah disusupi, ini ada yang di belakang itu ada yang bermain. Ini kalimat-kalimat yang nggak jelas, nggak bisa di era sekarang. Ini harus dijelaskan siapa itu. Ketika ada seseorang sudah mengatakan ini penyusup, harus declare dong. Wartawan tuh harus sampai tuntas untuk menunjuk siapa, analisa Anda dasarnya apa. Kalau ternyata belum, nggak usah dimunculkan di media. Kalau saya loh di era-era yang seperti ini, karena masyarakat butuh kepastian akan informasi. Berarti emang kendali media cyber tadi sangat penting ya, dan itu kuat ya Bu. Penting. Dan kalau dan pemerintah kita kan kemudian teriak-teriak ketika kemudian TikTok nih nggak boleh live. Nah, persoalannya bukan itu. Di tengah situasi itu kan pemerintah akan menggunakan alat untuk mencegah jangan sampai memicu yang lebih jauh. Kita harus menginterpretasi ya, kenapa sih seperti ini. Ya, coba kita lihat akun-akun kita gitu kan, harusnya seperti itu. Nah, dalam konteks ini kita tidak bisa mencari pembenaran ya, supaya kita mencari sebuah solusi yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Kalau saya seperti itu. Dan saya pikir mahasiswa ya, terutama komunikasi ini mempunyai tugas ya berat ya, sehingga misalnya nanti dalam KKN dan sebagainya, cobalah salah satunya literasi digital. Bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan media sosial itu menjadi yang lebih positif. Misalnya menularkan pengalaman-pengalaman positif, supporting ide dan sebagainya, dibanding menyebarkan hal-hal yang tidak pas. Karena apa? Karena ada undang-undang ITE. Nah, kita sudah tahu kan sekarang sudah banyak ada yang diusut kan. Nah, ini bayangkan ini. Seharusnya kalau itu kan, kalau undang-undang ITE itu menyebarkan, men-share itu ya. Ini kan harus diberikan itu pada masyarakat. Saya juga khawatir nanti justru ini tidak hanya tokoh yang itu saja. Kemudian akan dilihat nih siapa saja yang menyebarkan. Ini kan saya khawatir itu ya. Karena bisa jadi kalau dia dituduh menyebarkan, maka dia juga berkait bahwa orang lain kan tidak hanya saya nih, orang kan kena. Kan kita bisa ngecek ya, misalnya saya membuat unggahan di TikTok atau di apapun media sosial, di-share gitu kan. Nah, ketika di-share, dia punya teman berapa, ini kan banyak sekali. Nah, itu udah masif, nggak bisa dikendalikan kalau sudah seperti itu. Bahayanya media sosial itu seperti itu. Jadi memang harus pintar-pintar untuk memilih dan memilah. Betul sekali. Masyarakat sekarang harus pintar untuk menggunakan logikanya. Ini masuk akal enggak?
ini benar atau tidak, kan sudah ada mungkin literasi digital misalnya bagaimana melakukan cek fakta. Jadi masyarakat biar cerdas dalam konteks cerdas dalam tanda petik itu apa? Dalam menerima informasi. Dan saya yakin masyarakat sudah menguasai penggunaan gawai dengan sangat canggih. Mungkin saya kalah. Saya nggak pernah bermain TikTok nih. Nggak suka soalnya, nggak pernah itu. Saya kalah nih nanti kalau gimana caranya nggak bisa. Tapi dalam konteks ini, bagaimana kemudian ini itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, gitu loh, sehingga baik dan tidak merugikan diri kita. Kalau saya yakin masyarakat sudah cukup cerdas untuk itu. Oke. Karena bener nggak sih Bu, kalau misalnya media cyber ini kan emang punya kendali yang kuat, gitu. Kayak contoh kasus yang kemarin juga kan itu jadi ada satu bentuk pola gitu. Jadi masyarakat tuh seolah-olah tergiring bahwa yang ada di realitas itu adalah semua itu adalah suatu hal yang buruk, suatu hal yang jahat. Padahal kan belum tentu semua seperti itu kan Bu. Gini, kita harus bedakan nih. Bedakan antara media cyber dengan media sosial. Oke ya. Media cyber itu kan media online, ya kan. Media online itu dia tetap bekerja walaupun dia bekerja cepat, itu ya. Dia tetap ada satu namanya mekanisme verifikasi di tingkat newsroom. Nah, dia tidak bisa asal membuat. Ini bedanya. Media sosial itu siapapun punya. Oke ya, kita lihat itu. Nah, dalam konteks ini media cyber ini harusnya bisa merespon lebih cepat ini gitu loh, Mbak. Mengimbangi gitu ya. Mengimbangi sehingga media sosial itu orang akan mencari verifikasi ke media cyber itu ya, membandingkan ini ternyata nggak benar, segera dilakukan. Nah, soal kemarin itu ada musibah ya, saya mengatakan musibah dan saya yakin tuh nggak mungkin terus disengaja tuh nggak ya, terus itu akhirnya ketika bahasanya berkembang dengan bahasa yang seakan-akan ada pihak yang salah. Nah, inilah yang memicu ini segera tidak dilakukan klarifikasi. Justru yang beredar adalah foto-foto yang akhirnya memunculkan rasa marah gitu loh, rasa marah. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi memang harusnya meredam apa yang benar. Ya, media harus seperti itu. Ya, berarti kalau bisa disimpulin ya, berarti tadi dari awal berarti DPR itu memang punya fungsi yang 3 tadi ya. Dan untuk menjalankan fungsi itu dibutuhkan kompetensi yang cukup, betul. Dan juga aspek partai politik, masyarakat mengambil ahli juga, karena kan yang memilih juga kan masyarakat. Betul. Dan yang jadi DPR itu kan dulu masyarakat juga. Ya, gitu. Jadi punya sensitif lah, kepedulian terhadap persoalan-persoalan masyarakat, karena dia kan punya janji. Ya kan, ketika dia waktu kampanye kan punya janji. Nah, janji itu harus dipenuhi dong, gitu loh. Jangan melupakan janji. Terlepas persoalan bagaimana prosesnya, tapi dia sudah berjanji. Nah, janji ini harus dipenuhi. Mungkin ke closing statement ya. Sudah mau di penghujung. Masa sih? Iya. Kok cepet banget? Ya, sedih sih Bu, jujur kita juga tadi. Aduh, kok cepet banget jadinya. Kok cepet banget sih? Perasaan barusan deh. Mungkin nanti di belakang kita ngobrol lagi. Yang lebih rinci, lebih banyak. Jadi mungkin Bu Susi bisa memberi closing statement, pesan untuk teman-teman mahasiswa terutama dan smart listeners mengenai kondisi Indonesia saat ini gitu. Dan juga mungkin tadi dengan literasi digital dan literasi politik itu. Saya melihat bahwa untuk masa depan Indonesia yang lebih baik itu salah satu peran yang sangat penting itu adalah mahasiswa. Karena mahasiswa itu adalah agent of change. Mahasiswa itu tetap hendaknya bergerak dalam satu koridor ketika das Science tidak seperti yang dasolen. Artinya kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Disitulah mahasiswa bergerak. Namun dalam desain gerakan, mahasiswa itu memang harus lebih baik ya, lebih baik untuk menghindari jangan sampai ada pihak-pihak lain akhirnya ikut menjadikan gerakan mahasiswa itu untuk kepentingan yang mungkin keluar dari kepentingan mahasiswa. Yang disusupi. Ya. Dan mahasiswa menurut saya tetap harus memainkan peran penting sebagai agent of change. Salah satunya literasi digital bagi masyarakat, pendidikan politik bagi masyarakat. Itu saja pesan saya. Terima kasih Bu, podcast yang sangat bermakna dan juga pastinya
banyak pemohon baru ya kita dapatkan, apalagi smart listeners kalian pastinya ya. Nah, untuk smart listeners jangan lupa dan pastikan untuk nonton podcast ini ada di mana aja, Siva? Yang pertama itu ada Instagramnya Crash tuh di Crash 1078 FM, ada di Podcast tuh di Spotify dan YouTube-nya Crash FM. Yes. Oke, terima kasih banyak Ibu. Saya terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan kita ketemu ya. Amin, semoga. Saya merasa cepet banget ya. Oke, thank you. Terima kasih. Yo.